Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, kali ini kita bertemu di latihan soal ya, tapi yang bagian kedua untuk mata kuliah sistem pakar dengan tema ya konsep sistem pakar kemudian mesin inferensi. Jadi kita belajar lagi nih, kita latihan soal kembali. Baik, kita langsung saja. Soal yang pertama, berikut ini bukan bagian dari arsitektur sistem pakar. Bukan bagian. Jadi yang lain berarti bagian dari arsitektur sistem pakar ya. Penyimpanan fakta, fasilitas penggabungan data, penyimpan pengetahuan, tampak depan, fasilitas penggabungan pengetahuan. Jadi yang bukan bagian dari arsitektur sistem pakar adalah yang fasilitas penggabungan data. Berikutnya, orang yang bukan sistem pakar disebut juga dengan pakar biasa, orang awam, asisten berpengetahuan, atau orang berilmu. Orang yang bukan pakar disebut juga orang yang awam. Awam di bidang hal tersebut ya. Bukan orang yang tidak berpendidikan, bukan. Tapi orang yang awam atau belum memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. Kemudian berikutnya, alasan sistem pakar digunakan oleh manusia. Mengapa gitu ya? Apakah karena dia memiliki kaedah pengetahuan secara otomatis? Apakah dia memiliki pengetahuan seperti pakar? Apakah dia dapat digunakan dengan komputer? Atau A dan C benar atau B dan C benar gitu ya? Alasan sistem pakar digunakan oleh manusia itu karena dia punya pengetahuan seperti seorang pakar dan dia pengetahuan tersebut ya setelah diolah di knowledge base, kemudian ada rules, kemudian di events engine, dia bisa digunakan oleh komputer. Kemudian tahun berapa sistem pakar dikembangkan? Sistem pakar itu dikembangkan di tahun 1960. Berikutnya, apa peran pakar dalam pengguna sistem pakar? Perannya seorang ahli itu apakah dia pendamping, asisten pengetahuan, pemberi rekomendasi, atau pelaksana kegiatan. Jadi kalau peran pakar dalam pengguna sistem pakar itu adalah sebagai asisten yang berpengetahuan. Ya, jadi dia tugasnya mendampingi supaya si pengguna ini bisa lebih memahami. Kemudian basis pengetahuan dan kaidah penarikan kesimpulan diperlukan untuk apa? Nah, basis pengetahuan dan kaidah penarikan kesimpulan itu diperlukan untuk pembuatan pengetahuan atau penarikan kesimpulan atau proses diagnosis atau proses memori kerja atau pembuatan aturan-aturan. Jadi kalau basis pengetahuan dan kaidah itu biasanya itu diperlukan untuk proses diagnosis. Atau kalau misalnya analisis, dia biasanya di proses analisis ya. Berikutnya, sistem pakar yang berfungsi untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar. Apakah dia Dendral, XCON, Mycin, Prospector, atau Delta? Jadi kalau konfigurasi teman-teman, namanya atau fungsinya itu membantu untuk XCON. Kemudian di sini, berikut ini adalah tentang sistem pakar yang dijelaskan oleh Hammerlin. Kecuali, nah berarti semuanya ini tentang dijelaskan oleh Hammerlin ya. Kecuali orang awam mudah mendesain sistem pakar. Nah, ini kayak seperti jelas ya. Orang awam dapat mencari informasi oke, orang awam dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa jadi orang awam dapat memberikan fakta jelas, orang awam dapat menemukan solusi oke setelah dapat sistem pakar ya. Maka yang bukan, maka orang awam mudah mendesain sistem pakar. Berikutnya, sistem pakar yang berfungsi menganalisis sirkuit elektronik, yaitu di sini ada pilihannya Dendral, XCON, Mycin, Prospector, atau SOPI. Yang menganalisis sirkuit elektronik yaitu SOPI.
Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari seorang pakar, yaitu sikapnya kaya, kuat, nalar, semua benar. Yang bukan ciri dari seorang pakar. Yang bukan ciri dari seorang pakar. Supaya teman-teman udah bisa jawab ya. Yang mana ya? Boleh dipilih sendiri. Berikutnya, basis pengetahuan dan kaidah penarikan kesimpulan itu diperlukan untuk ini knowledge base dan inference engine ya. Diperlukan untuk apa nih? Apakah membuat pengetahuan? Apakah untuk menarik kesimpulan? Apakah untuk proses diagnosis? Apakah proses memori kerja atau pembuatan aturan? Yang paling tepat adalah untuk diagnosis. Kemudian, berikut aktivitas pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh sistem pakar. Oke, semuanya bisa ya. Penjelasan, pengaturan, pelatihan, pengendalian, penemuan. Kecuali penemuan. Berikutnya, sistem yang mengembangkan sistem pakar pertama kali. Siapa dia? Abdul Qadir, Newell Simon, Stephen, semua jawaban benar atau semua jawaban salah? Yang benar, yang mengembangkan sistem pakar pertama kali adalah Newell Simon. Berikutnya, sistem pakar yang berfungsi mendiagnosis penyakit, yaitu apakah dendral, ekskon, mycin, prospektor, atau delta. Yang betul adalah mycin, karena mendiagnosis penyakit ya. Berikutnya, dengan sistem pakar, orang awam dapat menyelesaikan masalahnya sendiri serupa pakar. Merupakan pernyataan dari Hammerlein. Oke. Berikutnya, sistem pakar yang membantu memberikan solusi pemeliharaan lokomotif diesel, yaitu dendral, exel, mycin, poliol, delta. Yang betul adalah delta. Berikutnya, kemampuan sistem pakar biasanya bersifat khusus. Itu termasuk apa ya? Ciri-ciri, kemampuan, alasan pengembangan, alasan pembuatan, atau alasan penggunaan. Kemampuan sistem pakar biasanya bersifat khusus, yaitu ciri-ciri. Berikutnya, pakar manusia bersifat mahal. Termasuk dalam apa? Alasan pengembangan, kelemahan, keuntungan, karakteristik, atau kondisi nyata. Pakar manusia, kan ada pakar yang sifatnya sistem ya, yang ini manusia bersifat mahal. Itu termasuk dalam apa? Alasan pengembangan. Oke. Berikutnya, kepakaran dapat tersedia di mana saja. Itu termasuk dalam apa? Apakah alasan ketersediaan, kelebihan, alasan penggunaan, alasan pengembangan, atau manfaat? Yang benar adalah alasan pengembangan karena dia bisa tersedia di mana saja. Berikutnya, bagaimana sifat utama dalam sistem pakar? Apakah dia fleksibel, mudah, spesifik, selalu memberikan solusi, atau bergantung pada pakar? Sifat utamanya apa? Pakar itu selalu bersifat khusus, artinya spesifik. Berikutnya, mengapa pengetahuan sistem pakar itu berupa konsep? Apakah karena tidak ada perhitungan, berasal dari pengalaman, keahlian pakar adalah fakta, pengembangan lebih mudah, atau lebih efektif? Mengapa pengetahuan sistem pakar itu berupa konsep? Jadi yang benar adalah karena keahlian pakar itu berupa fakta. Berikutnya, data seperti apa yang kita gunakan dalam proses penalaran? Baik itu forward chaining, penelusuran maju, atau backward chaining, penalaran mundur ya. Ya, penalaran atau penelusuran itu sama teman-teman ya. Data seperti apa yang biasanya kita gunakan? Apakah datanya harus pasti atau boleh data yang kurang lengkap? Kemudian apakah harus datanya objektif atau kita pakai data pengguna atau semua yang disebutkan opsi jawabannya di mana? Data seperti apa yang digunakan? Jadi kalau dalam penalaran itu datanya boleh yang kurang lengkap. Berikutnya,
Informasi dalam sistem pakar itu tidak selalu lengkap. Merupakan apa? Hasil, kelemahan, ciri-cirinya, kerugiannya, atau semua opsi jawaban benar. Jadi informasi dalam sistem pakar itu tidak selalu lengkap. Merupakan ciri-ciri sistem pakar. Berikutnya, pengembangan kepakaran itu dilaksanakan secara apa? Satu persatu, atau langsung dikembangkan, atau sewaktu-waktu, tiap waktu ya, atau ketersediaan waktu pakar, atau dilaksanakan secara otomatis. Nah, pengembangan kepakaran itu dilaksanakan secara satu per satu. Berikutnya, sistem seperti apa yang diperlukan? Ya, sistem seperti apa yang diperlukan dalam menangani kemungkinan solusi dari berbagai permasalahan? Apakah heterogen, apakah homogen, atau fleksibel, atau mutlak, atau terstruktur? Sistem seperti apa yang diperlukan dalam menangani kemungkinan solusi tersebut? Nah, di sini kita lihat sistemnya seperti apa yang diperlukan. Yang berbeda-beda ya, heterogen atau homogen, seragam, fleksibel, bisa berubah-ubah, atau mutlak, wajib, atau terstruktur yang sudah ditentukan sebelumnya nih. Sistem yang diperlukan untuk menangani kemungkinan solusi dari berbagai permasalahan itu adalah sistem yang harus fleksibel. Berikutnya, rekomendasi seperti apa yang sebaiknya dihasilkan oleh sistem pakar? Ini udah mengarah ke kesimpulan sih ya, rekomendasi solusi apa yang sebaiknya dihasilkan. Apakah yang mudah dipahami, apakah yang bertanggung jawab, apakah yang transparan, cepat, atau pasti sesuai. Yang jelas kalau rekomendasi itu atau solusi itu yang penggunanya itu bisa memahami atau mengerti, oh ini maksudnya seperti apa. Walaupun memang sebenarnya ya bagus juga yang bertanggung jawab, yang transparan, yang cepat dan sesuai dengan keperluan gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah yang mudah dipahami. Kemudian di sini program mandiri dan program terhubungkan itu merupakan bagian dari apa? Jenis, tipe, model, contoh, atau enggak ada yang benar ini jawabannya. Jadi program mandiri dan program terhubungkan itu merupakan bagian dari tipe sistem pakar. Berikutnya di sini, bagaimana solusi yang dihasilkan sistem pakar? Pasti beda, ini berbeda-beda maksudnya. Apakah sama atau berubah-ubah? Bisa tidak ada jawabannya atau pasti benar ini kalau solusi yang dihasilkan sistem pakar. Jadi jawabannya teman-teman itu biasanya dia beragam. Jadi sesuai dengan apa yang diinputkan oleh si pengguna. Jadi jawabannya bisa beda-beda. Menyesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Kemudian apabila pada sistem pakar basis pengetahuan terpisah, maka pada sistem konvensional itu seperti apa? Terpisah juga apa tidak? Misal di sini informasi dan pemrosesan juga terpisah, atau informasi dan pemrosesan jadi satu, atau tidak memiliki basis pengetahuan, atau termuat dalam base data, atau menyesuaikan dengan program. Ya, jadi kalau di sistem konvensional itu informasi dan pemrosesan jadi satu. Nah, kalau di sistem pakar dia terpisah teman-teman, basis pengetahuannya itu informasi sama proses dia pisah ya pemrosesannya. Tapi kalau di konvensional dia gabung. Berikutnya, program terhubungkan dan program terkait itu merupakan bagian dari apa? Apakah jenis, model, contoh, struktur, atau semuanya benar? Program terhubungkan dan program terkait itu merupakan contoh ya, contoh dari sistem pakar. Bukan ya? Bukan. Program terhubungkan itu merupakan struktur program. Jadi ada yang terhubungkan, ada yang terkait, ada yang connected ya.
Berikutnya, apa syarat pada sistem konvensional agar sistem dapat beroperasi? Apakah harus lengkap? Apakah inputannya harus jelas? Apakah outputnya harus betul-betul tepat? Apa harus ada kesepakatan atau sistemnya sudah lama diterapkan? Yang mana? Jadi supaya sistem konvensional itu dapat beroperasi, yang paling penting itu sistemnya harus lengkap. Berikutnya, apa yang tidak terlalu banyak dijelaskan pada sistem konvensional? Cara memproses data atau cara mendapatkan hasil, cara mengatur pengguna, cara penggunaan sistem, atau cara memilih jawaban yang tepat. Yang mana ini? Yang tidak terlalu banyak dijelaskan pada sistem konvensional, yaitu cara mendapatkan hasil. Berikutnya, apa yang menjadi sumber pengetahuan utama pada sistem konvensional? Apakah informasi, data, dialog dengan pengguna, atribut, atau keinginan pembuat sistem? Jadi sumber pengetahuan utama di sistem konvensional, ingat ya, kita punya dua sistem konvensional sama sistem pakar. Kalau di sistem konvensional, sumber pengetahuan utamanya adalah data. Berikutnya, apa syarat pada sistem pakar agar sistem tersebut bisa beroperasi? Apakah sistemnya harus lengkap, atau ada basis data, atau ada arsitektur, atau harus ada aturan, atau sistemnya yang sudah terpercaya? Yang mana nih? Apa saja syarat sistem pakar agar sistem dapat beroperasi? Yang jelas harus ada rule atau aturan, sehingga nanti proses pelaksanaan atau penelusurannya juga menjadi lebih jelas karena ada aturan yang mengurus hal tersebut, ya, yang mengatur, ya, jadi lebih jelas. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan utama pada sistem pakar? Efisiensi kah, produktivitas, efektivitas, kemudahan atau kelayakan? Tujuan utama di sistem pakar nih. Tujuan utama di sistem pakar yang paling penting yaitu adalah efektif. Berikutnya, bagaimana proses eksekusi? Wah, penarikan kesimpulannya gimana ini pada sistem pakar? Apakah heuristik, apakah algoritmik, apakah langsung atau tidak langsung, atau berdasarkan kesepakatan pakar? Proses eksekusinya gimana pada sistem pakar? Yang jelas dia berjalan secara heuristik. Oke, berikutnya kita lanjut. Tujuan pembangun pengetahuan. Ini kalau teman-teman masih ingat itu ada di slide di konsep, ya. Bisa dicek kembali di materi sebelumnya. Tugas pembangun pengetahuan itu tugasnya ngapain ya? Menerjemahkan, merancang basis, memasukkan data, melakukan saran, atau menghubungkan basis dengan memori. Jadi tujuan pembangun pengetahuan itu adalah menerjemahkan pengetahuan supaya lebih mudah dipahami. Jadi bahasa-bahasa yang agak sulit itu, maka knowledge engineer itu lebih punya kemampuan ya untuk membuat itu jadi kita yang orang awam ini jadi lebih paham. Berikutnya, apa yang menjadi tujuan utama pada sistem konvensional? Apakah efektivitas, efisiensi, produktivitas, kemudahan, atau kelayakan? Kalau di sistem konvensional, dia tujuan utamanya untuk efisiensi. Berikutnya, siapa yang disebut user pada sistem pakar? Orang yang memasukkan data atau orang yang berkonsultasi pada sistem, asisten berpengetahuan pakar, orang yang berkonsultasi pada sistem, atau peneliti sistem pakar? Nih yang mana ya? User pada sistem pakar. Yaitu kalau user itu orang yang
menggunakan sistem pakar. Orang yang berkonsultasi pada sistem. Nah, siapa yang disebut user pada sistem pakar? Apakah orang yang memasukkan data, orang yang konsultasi, asisten berpengetahuan, orang yang konsultasi, atau peneliti sistem pakar? Jadi kalau user itu orang yang menggunakan sistem pakar tersebut atau orang yang konsultasi pada sistem pakar. Berikutnya, pengetahuan yang berbentuk diagram pohon pengetahuan. Itu apa? Heuristik, deklaratif, prosedural, metapengetahuan, atau validitas. Nah, pengetahuan yang berbentuk diagram, tapi dia pohon pengetahuan, itu adalah heuristik. Berikutnya, melakukan perintah diagnosis dan debugging. Itu disebut apa? Apakah diagnosis, pengawasan, debugging, instruksi, atau perbaikan? Jadi, perintah ya, berarti instruksi. Berikutnya, menentukan solusi terhadap suatu kerusakan. Disebut apakah analisis, pengendalian, debugging, problem solver, atau perbaikan. Analisis, pengendalian, debugging, problem solver, atau perbaikan. Jadi, menentukan solusinya itu disebut perbaikan. Oke. Berikutnya, proses perbaikan dan monitoring kegiatan sistem secara bersama-sama. Disebut diagnosis, pengendalian, simulasi, monitoring, atau perbaikan. Proses perbaikannya, monitoringnya disebut pengendalian. Berikutnya, pelaksanaan konfigurasi komponen sistem. Ada dalam penyelesaian masalah di bidang diagnosis, desain, debugging, pengendalian, atau konfigurasi. Jadi kalau konfigurasi komponen sistem, itu penyelesaian masalahnya di bidang desain. Kemudian mengetahui tingkat kesehatan dalam suatu negara dapat dilakukan melalui aktivitas penyelesaian masalah berupa apa? Apakah diagnosis, apakah prediksi, interpretasi, desain, atau instruksi. Jadi kalau untuk mengetahui tingkat kesehatan dalam suatu negara, itu salah satu contoh ya, melalui aktivitas penyelesaian masalah itu berupa prediksi. Kalau diagnosis bisa nggak ya? Sebenarnya diagnosis bisa juga, tapi kali ini sepertinya lebih jelas yang prediksi ya. Berikutnya, proses interpretasi dan prediksi kegiatan sistem secara bersama-sama disebut apa? Diagnosis, simulasi, monitoring, pengendalian, atau interpretasi. Jadi, kalau proses interpretasi dan prediksi kegiatan sistem secara bersama-sama, itu disebut dengan pengendalian. Kemudian, proses pengawasan pada sistem pakar, ya, atau monitoring ya dia. Kalau sistem pakarnya sudah ada, kemudian dilakukan proses, itu disebut apa? Seleksi dan simulasi, identifikasi, melihat proses kerja, monitoring, atau perbandingan harapan dengan pengamatan. Ya, pengawasan itu, jadi dia membandingkan harapan dengan pengamatan. Kemudian, mengetahui tingkat kenaikan rupiah di masa depan dapat dilakukan melalui aktivitas penyelesaian masalah berupa diagnosis, prediksi, interpretasi, desain, instruksi. Teman-teman sebenarnya bisa lihat ya di materi terkait masalah ya, masalah atau problem penyelesaian masalah di materi kedua ya. Nah, itu kalau kita mau tahu tingkat kenaikan rupiah di masa depan, itu aktivitas penyelesaian masanya ada berapa? Aktivitas masalah itu disempakar ada 11 ya. Mulai dari diagnosis, prediksi, interpretasi, desain, instruksi, dan sebagainya. Tapi kalau tingkat kenaikan rupiah itu prediksi. Walaupun diagnosis atau interpretasi
Oh, tidak ya, tapi lebih ke arah prediksi. Berikutnya, otak dari sistem pakar. Nah, otak dari sistem pakar apakah fasilitas penjelasan, basis pengetahuan, mesin inferensi, memori kerja, atau akuisisi pengetahuan? Jadi kalau otak dari sistem pakar itu berupa apa ya? Apa? Fasilitas penjelasan, knowledge itu, facility atau basis pengetahuannya, ya tempat dia menyimpan semua data, atau mesin inferensi, penarikan kesimpulannya sehingga menghasilkan solusi, memori kerjanya, atau diakuisisi pengetahuannya. Yang mana? Coba dilihat lagi materi yang sebelumnya ya. Berikutnya, tugas pembangun sistem adalah, nah ini sistem engineer berarti ya. Membuat user interface, membuat bentuk deklaratif sistem, wawancara dengan pakar, memastikan hasilnya sesuai, atau menginput data pengetahuan pakar nih yang mana nih pembangun sistem. Yang jelas dia membuat antarmuka pengguna atau user interface. Berikutnya, orang yang berkonsultasi dengan sistem itu siapa? Konsultan, pengguna, pakar, sistem engineer, atau peneliti sistem pakar. Jadi orang yang berkonsultasi dengan sistem itu adalah yang berkonsultasi ya, hati-hati ya kebalik sama yang yang memasukkan kepakaran atau memasukkan pengetahuan itu pakar. Yang membuat itu sistem engineer. Tapi yang konsultasi, yang mempergunakan si sistem pakar itu sendiri adalah pengguna atau user atau orang awam tadi. Berikutnya, proses pencarian. Nah, ini yang merupakan kombinasi dengan mengambil kelebihan dari metode breadth versus dan depth versus itu adalah gabungannya adalah depth versus. Jadi kalau breadth versus, teman-teman yang BFS itu adalah breadth versus pencarian melebar pertama dan depth FS atau depth pencarian mendalam pertama. Jadi kalau kita penelusuran itu ya gabungan keduanya ya menggunakan best versus. Berikutnya, proses menentukan cara-cara dalam mengatasi kerusakan. Itu nama prosesnya apa ya? Di bagian analisis, pengendalian, problem solver, perbaikan, atau debugging? Yang mana? Analisis, pengendalian, problem solver, perbaikan, atau debug? Cara-cara mengatasi kerusakan. Biasanya ini di bagian diagnosis sih, cuman cara mengatasinya dia berupa apa gitu. Dia menganalisis dulu, atau dia mengendalikan, atau dia di problem solver, atau dia di perbaikan, atau dia debug and repair. Yang mana? Sekali lagi bukan memperbaiki ya, tapi menentukan caranya. Bukan mengatasi kerusakan, tapi menentukan. Jadi proses menentukan cara-cara untuk mengatasi kerusakan. Itu apa? Coba dipikirkan dulu proses menentukan cara mengatasi kerusakan. Jadi kata kuncinya adalah menentukan cara apa yang tepat untuk mengatasi kerusakan tersebut. Apakah pengendalian atau problem solver? Atau malah perbaikan? Atau debug? Jadi proses untuk menentukan cara dalam mengatasi kerusakan, yaitu debug dan repair. Tapi dalam hal ini, karena dia baru atau dia baru proses menentukan cara-cara mengatasi kerusakan, maka dia debugging. Oke. Demikian latihan soal sistem pakar bagian 2. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ulang lagi, boleh di-replay kembali ya videonya. Semoga bermanfaat ya. Demikian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih semuanya.